hujan gerimis. Perkenalkan, nama saya Nafla Shakira. Asal saya SD Muhammadiyah Plus. Durian gugur jatuh ke tanah. Buah duri jangan dipijak. Cerita lama tetap indah. Asal usul durian kang kita bawa. Jadi hari ini saya akan membawakan cerita rakyat dengan judul Asal usul durian kang. Jika karena tak ada akar, takkan tumbuh si pokok durian. Jika tak karena sabar, takkan mulai cerita dipandang. Jom, mari dengarkan. Konon, beberapa abad yang silam, belayanlah nakoda alam, gelar Kari Abdul Malik dari Siantan hendak ke Pulau Pinang. Beliau sebenarnya seorang Bugis Mengkasa yang telah lama menetap di Terempah sebagai tukang perahu tersohor. Termasyhur pula memiliki ilmu falak perbintangan menjadi nakoda perahu denang untuk melayari samudra luas yang terbentang dari China Selatan hingga Riau dan Selat Malaka. Karena alim, banyak ilmu agamanya. Nakoda alam diberi gelar Kari Abdul Malik oleh penduduk Siantan. Tetapi lidah Bugisnya masih kental dan tidak mengherankan. Beliau mengucapkan huruf mati nun di ujung kata menjadi nun, dan sebaliknya huruf mati nun di ujung kata menjadi nun. Siantan, tempat tinggalnya, diucap Siantan. Pulau Bunguran menjadi Bungurang, disusun Tebang Ladang menjadi Tebang Ladang. Menurut Syahirul Hikayah, dalam pelayaran dari Siantan hendak ke Pulau Pinang, itulah perahu renang. Nakoda alam terpukul angin ribau. Haluan perahu renang itu pun dialahkan ke Selat Riau hampir menyentuh barat Pulau Bintang. Tengok itu bintang! Okey, nakoda alam kepada Taikong, juru kemudi kepercayaannya. Ke kanan! Kanan! Beliau pun menjerit mengatasi suara angin ribut berdesing-desing. Takut tak terlihat bintang nakoda. Okey, Taikong kepada nakoda alam. Tak kelihatan bintang nakoda. Pulau Mengang! Awas! Dendang ini pecah kena batu rakit Pulau Bintang. Nakoda alam menjerit lagi. Ke kanan! Kanan! Belok ke kanan! Dia pun menjerit seraya menunjuk-nunjuk ke kanan agar mengatasi batu rakit Pulau Bintang. Oh, ini Pulau Minang, pikir Taikong seraya membelokkan kemudi mengarahkan haluan perahu denang itu pun ke Mengang itu. Pulau di sebelah kanan Pulau Bintang disebut Pulau Mengang dari asal kata ke kanan. Turun layar, kita berdayung. Maksudnya, turun layar, kita berdayung saja. Lantas, berdayunglah anak buah perahu renang menyusuri pantai hingga masuk ke sebuah sungai. Karena air sungai cukup tenang, tak ada ombak gelombang walaupun angin ribut tengah membahana. Jalan perahu renang melaju ke hulu kanan di antara arus pasang yang tengah mengesak ke tepi. Tetapi, tiba-tiba, dek, truk, plas. Aduh, jatuh. Perahu renang terhenti, oleng sedikit. Dan air sungai pun masuk ke dalam petak ruangan. Dalam sekejap mata, nyaris melimpah. Hei, ada apa? Mungkin nakoda alam salah memanggil salah seorang anak buah perahu renang. Terjun ke sungai. Lihat, apa yang kita langgar? Lantas, menyelamlah anak buah perahu renang dan penyelam itu pun berkata, kita terlanggar-langgar kayu berduri. Keras terlanggar kayu itu, sahut penyelam. Ha? Terlanggar-langgar kayu berduri? Keras terlanggar kayu itu? Maksudnya, terlanggar-langgar kayu berduri. Keras terlanggar kayu itu. Penyelam itu pun berkata, kayunya berteras keras ya Tuan Kari Malik, sahut penyelam itu.
peristiwa itu, sungai penuh durian, rangkang batang kayu disebut sungai Duriangkang. Kata itu sambung menyambung seperti pendengar pelaut yang menyelam di sana. Berbongkar muat, berjual belian barang dagangnya. Kenapa sekali ini Tuan Kari Malik terlambat masuk Pulau Pinang? Biasanya belum selang 3 bulan perahu renang telah masuk, sahut saudagar langganan beliau. Kami telah gelanggang kayu berduri di Pulau Barat Pulau Bintang. Setelah menganang masuk pulau penuh durian dan ikan batang kayu, perahu renang bocor. Lalu selama 10 bulan diperbaiki, sahut nahkoda alam alias Kari Abdul Malik orang Siantan itu. Maksudnya setelah menganang masuk pulau penuh durian dan ikan batang kayu, lalu perahu renang bocor. Selama 10,5 bulan diperbaiki. Di mana? Di mana berhenti angin ribut itu? Itu di Pulau Barat Pulau Bintang, penuh durian dan ikan batang kayu. Itu di Pulau Batan. Akhirnya sejak itu pulau di sebelah barat Pulau Bintang disebut Pulau Batan. Kata itu sambung menyambung di pelabuhan cukup terkenal di Pulau Pinang. Di abad ke-18 yang dibuka oleh Inggris bernama Sir Francis Light pada tahun 1786. Kapan Pulau Batan menjadi Pulau Batan menurut logat Bugis? Penukaran huruf mati nun di ujung kata menjadi mim. Tulisan Arab Melayu sudah semakin kabur, tak diketahui orang lagi. Namun terasa enak diucap Batam daripada perkataan Batan. Nah, selesai juga cerita kita hari ini. Semoga ada hikmahnya dan manfaatnya. Bukan sekedar hiburan je, tapi juga pengajaran. Buku lama jangan dibuang. Walau lusuh masih berguna. Mari membaca sepanjang ruang agar cerdas sepanjang usia. Jangan malu datang ke perpustakaan untuk membaca. Karena orang yang rajin membaca seperti nelayan yang pandai membaca arah mata angin. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.